Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi kapal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zalburi Sograzian dengan NPM 21067334452. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya dapat mengenai UAS PTP 2021-2022 pada mata kuliah pengantar teknik perkapalan. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak pengajar dosen dan juga segala stakeholder di teknik perkapalan, terkhusus mata kuliah PTP. Akhirnya saya dapat menempuh selama 1 semester ini dan mendapatkan ilmu yang akan saya rancang dan saya presentasikan pada kali ini. Pada SK1, yaitu 1A, jelaskan jenis karakteristik serta fungsi kapal berdasarkan kategorinya. Lalu yang 1B, menjelaskan terkait institusi, konvensi, dan peraturan internasional berkaitan dengan perkapalan. Baik pada 1 bagian A, jenis dan fungsi kapal berdasarkan kategorinya. Yang pertama ialah kapal feri. Kapal feri yang biasa dikenal dengan kapal penyeberangan yaitu untuk menyelenggarakan perhubungan tetap pada pelayaran antar pulau. Di sini saya mengambil beberapa contoh kapal feri, yaitu kapal ujung ganda, hydrofoil, hovercraft, cataraman, cable carry. Kapal feri ujung ganda, yaitu memiliki bagian depan dan belakang, sehingga dapat berlayar bolak-balik tanpa harus memutar terlebih dahulu. Yang kedua adalah hydrofoil, yaitu jenis kapal feri yang dapat melayang di atas air serta memiliki kecepatan tinggi. Lalu ada kapal feri jenis hovercraft, yaitu mirip dengan hovercraft namun ukurannya lebih besar, mengangkut kendaraan darat seperti mobil, truk, bis, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada catamaran, yaitu kategori jenis kapal yang memiliki 2 lambung. Dan selanjutnya adalah cable carry, yaitu kapal feri yang memiliki sarana penyeberangan sungai yang tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya adalah kapal barang. Di sini saya mengategorikan kapal barang menjadi kapal tanker, kapal ro-ro, kargo, bulk carrier, tongkang, angkat berat, floating product. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kapal barang. Kapal barang sesuai dengan namanya, berfungsi mengangkut barang dan sebagainya yang kerap disapa kargo untuk muatan barang perdagangan internasional menyusuri lautan samudera dunia setiap tahunnya. Dengan adanya kapal barang, pemenuhan kebutuhan menjadi lebih mudah didapat. Jenis-jenis kapal barang, yang pertama adalah kapal tanker, yaitu kapal barang mengangkut zat cair seperti layaknya gas alam, minyak, dan bahan kimia. Selanjutnya adalah kapal ro-ro, kapal barang yang dapat membawa berbagai kendaraan, dirancang dengan built-in. Kapal kargo, yaitu jenis kapal barang mengangkut kontainer dengan sistem containerizer. Lalu ada bulk carrier, kapal barang yang daya angkut ekstra besar. Lalu ada tongkang, yaitu kapal barang mengangkut barang lainnya karena kapal ini harus ditarik kapal tunda atau didorong towboats karena banyak yang tidak bisa berlayar sendiri. Selanjutnya adalah angkat berat, yaitu kapal yang dirancang untuk memindahkan muatan yang tidak bisa dilakukan oleh kapal lain. Selanjutnya ada floating product, yaitu mengangkut seluruh minyak gas yang dihasilkan atau yang baru banget diraih, selanjutnya akan diturunkan kepada kapal tanker yang diangkut melalui pipa. Selanjutnya adalah kapal pesiar. Di sini saya akan mengkategorikan menjadi mega cruise, luxury cruise, ocean cruise, yacht, expedition ship. Yang pertama adalah mega cruise, yaitu kapal jenis kapal pesiar besar yang dapat menampung 3.000 sampai 5.000 penumpang. Selanjutnya adalah luxury cruise, yaitu kapal pesiar yang dirancang mementingkan unsur kemewahan dalam fasilitasnya. Tentu luxury cruise ini lebih mahal. Selanjutnya ada ocean cruise, yaitu kapal pesiar yang telah disiapkan dengan alat dan peralatan
untuk lebih lama berlayar melalui samudra. Selanjutnya adalah small cruise atau yacht, yaitu sejenis luxury cruise namun ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ada expedition ship, yaitu digunakan para peneliti atau reporter dari Discovery Channel. Selanjutnya adalah kapal fungsional. Di sini kapal fungsional saya bagi menjadi kapal tunda, penyelamat, derek, mobor, pengeruk, dan pemadam. Yang pertama adalah kapal tunda. Kapal kecil memanuver kapal dengan mendorong dan menarik. Biasanya kapal tunda ini juga dilakukan untuk membuka pintu laut pelabuhan atau sebagai kapal penyelamat. Selanjutnya ada kapal penyelamat, yaitu kapal yang dibuat khusus membawa petugas dan peralatan keselamatan lain selama di laut. Selanjutnya ada kapal pengebor, yaitu kapal yang dilengkapi dengan peralatan pengebor untuk mengebor minyak batu bara dan sumur gas. Selanjutnya ada kapal derek, yaitu jenis kapal berukuran raksasa, beberapa derek raksasa yang membantu pekerjaan konstruksi di lepas pantai. Selanjutnya adalah kapal pengeruk yang dilengkapi dengan penggali yang biasa beroperasi dalam kegiatan pengerukan, contohnya menghasilkan bahan pasir. Selanjutnya adalah kapal pemadam kebakaran, yaitu yang didesain untuk menyerupai kapal tunda dengan pompa yang dapat menyemprotkan air dalam memadamkan api ketika ada kebakaran di kapal lain. Selanjutnya adalah kapal angkatan laut. Kapal angkatan laut adalah jenis yang dikhususkan untuk tugas militer, biasanya ditandai dengan bendera-bendera kelembagaan atau suatu negara. Nah, kapal angkatan laut ini saya bagi menjadi fregat, kapal cepat rudal, dan patroli. Selanjutnya adalah kapal penelitian, yaitu yang dilakukan objek yang termasuk spesimen yang ada di laut. Berbagai cabang ilmu yang ada hubungannya riset di lapangan tentu didukung oleh adanya kapal penelitian. Contoh kapal penelitian yang dimiliki oleh Indonesia yaitu adalah kapal Geomarin 3 yang dinaungi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini telah berlayar di Laut Nusantara. Selanjutnya bagian B mengenai institusi, konvensi, dan peraturan internasional. Pada institusi ini saya mengambil 3 institusi yaitu Hubla, IMO, dan INSA. Yang pertama adalah Hubla. Hubla adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut. Hubla membuat perumusan dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembimbing, teknis, dan supervisi serta evaluasi pelaporan di bidang kelautan kapal. Contoh peraturan yang dikeluarkan oleh Hubla itu sendiri yaitu HK 103 garing 213 garing DJPL Strip 14 mengenai penggunaan mata uang rupiah dalam melakukan transaksi pada kegiatan transportasi laut. Selanjutnya, institusi yang saya ambil adalah IMO atau International Maritime Organization IMO. IMO ini sebelumnya memiliki nama yaitu internasional, yaitu IMCO, International Maritime Consultative Organization. IMO yaitu Organisasi Maritim Internasional, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab atas langkah meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional untuk mencegah polusi laut dari kapal. IMO sebagai otoritas penetapan standar global untuk keselamatan keamanan kinerja lingkungan pelayaran internasional. Selanjutnya adalah INSA. INSA atau biasa disebut Indonesia National Ship Owners Association, yaitu organisasi sebagai wadah para pengusaha pelayaran dalam mewujudkan yang pertama, mempersatukan mengembangkan potensi pelayaran niaga nasional, yang kedua, mendorong memelihara penyedia jasa-jasa terhadap pertumbuhan perkembangan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran luar negeri. Serta yang keempat, memelihara kesatuan ekonomi negara Nusantara seperti dalam perdagangan melalui laut.
Selanjutnya adalah konvensi dan peraturan internasional. Konvensi peraturan internasional yang pertama saya ambil adalah Convention on Establishment of International Maritime Consultative Organization. Konvensi tentang pembentukan organisasi internasional yang menangani bidang maritim dengan tugas pokok penanganan mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dari bahaya pencemaran. Pada tahun 1953, pada Convention Establishment of International Maritime Consultative Organization ini, pada IMCO diubah nama menjadi IMO. Selanjutnya adalah International Convention on Lot Lines 1966, Lot Lines Convention 66. Aturan mengenai batas garis muat yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan terhadap kelebihan muatan, dan keselamatan lambung timbul. Selanjutnya, Konvensi International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, Tonnage Convention 69, yaitu aturan internasional mengenai tonnage kapal komersial yang dikaitkan dengan keselamatan pelayaran dan perhitungan perpajakan, tarif kepelabuhan, dan tarif pungutan lainnya. Selanjutnya ada Convention on International Regulation for Preventing Collusion at Sea 1972, COREG Convention 72, yaitu adalah aturan mengenai keselamatan pelayaran, terutama pada rangka pencegahan tubrukan di laut dengan menetapkan Traffic Separation Scheme atau TTS. Diperkirakan rawan kecelakaan karena kondisi alam dan padatnya lalu lintas pelayaran. Selanjutnya ada International Convention for Safe Containers 1972, CSC Convention 72, yaitu aturan mengenai keselamatan peti kemas aturan pengangkutannya di kapal, standar pengujian terhadap produksi peti kemas dan pengujian ulang terhadap peti kemas serta pengawasan terhadap peredarannya. Selanjutnya, International Convention on Standards of Training, Certification, Watchkeeping for Seafarers, 1978, STCW Convention 78, yaitu konvensi yang berisi aturan-aturan internasional, standar mengenal pendidikan dan sertifikasi bagi nakoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga. Konvensi ini mengatur mengenai ketentuan dinas jaga di kapal. Selanjutnya pada SK2, jelaskan tahapan dalam perancangan kapal. Pada 2B, jelaskan ukuran utama, koefisien bentuk, dan bagian struktur bangunan kapal. Pada 2A, prosedur perancangan kapal saya bagi menjadi 4, yaitu conceptual design, preliminary design, contract design, dan detail design. Pada conceptual design, yaitu mengadakan feasibility studies untuk mengidentifikasi konfigurasi kapal alternatif yang mungkin memenuhi ketentuan perancangan kapal atau ship design requirement, berusaha memenuhi penetapan pasangan alternatif konfigurasi kapal, meliputi macam-macam kombinasi, ukuran, serta kecepatan. Produk dari tahan konsepsional desain umumnya, yaitu yang pertama, ukuran utama kapal. Yang kedua, sistem penggerakan dan tenaganya. Yang ketiga, general arrangement drawing, alokasi ruangan, berdasarkan fungsi, ruang mesin, ruang-ruang akomodasi, estimasi kebutuhan SDM, estimasi LWT, berat baja, outing fitting, dan permesinan, dan estimasi biaya pembuatan. Selanjutnya ada preliminary design, yaitu untuk mengevaluasi keuntungan relatif dari bermacam-macam alternatif sistem kapal. Perancangan kapal dikembangkan untuk menjamin bahwa secara teknis masuk akal dan dapat memenuhi semua ketentuan perancangan kapal itu sendiri. Selama basic desain karakteristik kapal pada umumnya dinyatakan pada penyelesaian tahap preliminary design ini. Parameter perancangan dan performa tidak dikembangkan secara detail. Selanjutnya adalah contract design.
Pada tahap ini dikembangkan perancangan kapal yang cukup detail sehingga pihak galangan mengerti dengan jelas ciri-ciri penting kapal dan mengestimasi dengan akurat biaya pembangunan kapal dan waktunya. Kontrak desain menghasilkan kontrak specification dan gambar, hasil dari model test, list of machinery, dan contract weight estimate. Selanjutnya ada detail design atau final, yaitu sebagai penanggung jawab dalam menerjemahkan ship design requirement yang luas tersebut ke dalam ketentuan khusus bermacam-macam sistem yang ada di kapal. Selanjutnya adalah bagian B mengenai ukuran kapal, koefisien bentuk, dan bagian struktur bangunan kapal. Yang pertama adalah ukuran utama, terbagi menjadi panjang kapal L, kapasitas B, dan tinggi kapal H. Ukuran utama ini menentukan ukuran besar kecilnya kapal, seperti panjang, lebar, maupun tinggi, terdiri dari singkatan-singkatan dan arti tertentu. Seperti panjang kapal L, terutama mempunyai pengaruh pada kecepatan kapal dan kekuatan memanjang kapal. Nah, ukuran utama ini terbagi menjadi beberapa perbandingan, seperti L per B, L per H, B per T, H per T. Salah satunya adalah L per B, yaitu untuk kapal-kapal dan kecepatan tinggi dan mempunyai perbandingan ruangan yang baik, mengurangi kemampuan oleh gerak kapal dan mengurangi pula stabilitas kapal. Selanjutnya ada perbandingan L per H, yaitu pengaruh terhadap kekuatan memanjang kapal. Harga yang besar akan mengurangi kekuatan memanjang kapal, begitupun sebaliknya. Untuk harga yang kecil akan menambah kekuatan memanjang kapal. Dalam standarisasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) pada tahun 2004, L per H ini mensyaratkan pada tahun 2004, yaitu 14 untuk daerah pelayaran samudra, 15 untuk daerah pelayaran pantai, 17 untuk pelayaran lokal, dan 18 untuk pelayaran terbatas. Selanjutnya adalah koefisien bentuk, terbagi menjadi koefisien garis, koefisien gading, koefisien blok, dan koefisien prismatik. Koefisien garis atau Waterplane Area Convention dengan notasi CWL adalah perbandingan antara luas bidang garis air muat AWL dengan luas sebuah 4 persegi panjang dengan lebar B. CWL sama dengan AWL, di mana LWL, yaitu CWL adalah luas bidang garis air, LWL panjang bidang garis, dan juga B adalah lebar kapal. Pada umumnya, harga CWL terletak pada 0,70 sampai 0,90. Yang kedua adalah koefisien gading besar dengan notasi CM atau Midship Convention koefisien. CM adalah perbandingan antara luas penumpang gading besar yang terendam air dengan luas suatu penampang yang lebarnya B dan tingginya T. Dengan CM sama dengan AM. Selanjutnya adalah koefisien blok koefisien, yaitu koefisien balok dengan notasi CB. Koefisien balok adalah merupakan perbandingan antara isi karene dengan isi suatu balok dengan panjang sama dengan LWL, lebar B, dan tinggi T. V adalah isi karene, LWL adalah panjang garis air, B adalah lebar karene dan lebar kapal, dan T adalah syarat kapal. Pada umumnya kapal cepat mempunyai harga CB yang kecil dan sebaliknya kapal-kapal lambat mempunyai harga CB yang besar. Harga CB terletak antara 0,20 sampai 0,84. Selanjutnya adalah koefisien prismatik atau prismatic coefficient, yaitu memanjang dengan notasi CP, perbandingan antara volume badan kapal yang ada di bawah permukaan isi karene, sebuah prisma dengan luas penampang midship AM dengan panjang LWL, di mana V adalah isi karene itu sendiri, AM adalah luas penampang gading besar luas midship, dan LWL
sepanjang garis air. Selanjutnya adalah bagian struktur bangunan kapal. Yang pertama ialah buritan, yang kedua adalah propeller, yang ketiga adalah kulit kapal, yang keempat adalah kulit kapal, yang kelima adalah mesin, yang keenam adalah lampu sorot, yang ketujuh adalah haluan, yang kedelapan adalah geladak utama, yang kesembilan adalah bangunan atas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cerobong, yaitu untuk mengangkat gas buang jauh dari geladak agar tidak merusak struktur dan geladak kapal. Selanjutnya ada buritan, yaitu bagian belakang dari kapal. Untuk instrumen pengendali sebuah kapal pada kapal perang, buritan baik digunakan tempat mendarat. Selanjutnya ada propeller, yaitu baling-baling kapal, komponen penting pada kapal sebagai penggerak fluida untuk menggerakkan kapal. Selanjutnya adalah kulit kapal, yaitu bagian kapal yang paling terluar, dikenal dengan ship shell, bagian kapal yang berfungsi membuat struktur kapal membujur, menahan beban kapal dan memuatannya dan kedap air. Selanjutnya adalah mesin. Mesin dari kapal itu sendiri terbagi menjadi dua, ada mesin induk dan mesin bantu. Mesin induk yaitu yang merupakan penggerak utama untuk menghasilkan tenaga dan bisa mendorong kapal dan memutar poros. Dan terdapat juga mesin bantu, yaitu auxiliary engine, yaitu berbeda dengan mesin induk main engine. Auxiliary yaitu merupakan mesin mendukung kinerja mesin induk selama melakukan pelayaran. Yang keenam adalah lampu sorot, yaitu dikenal dengan spotlight atau searchlight, yaitu alat navigasi pengirim pesan kapal lain, dan juga lampu sorot adalah lampu wajib yang harus dimiliki kapal menghindari adanya kecelakaan. Selanjutnya adalah haluan, yaitu berfungsi untuk memecah gelombang yang diterjang oleh suatu kapal, dan sehingga operasional dan penggerakan kapal akan lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya adalah geladak utama, yaitu menjaga kedapan kapal, menempatkan dan melindungi barang atau kargo, dan tempat anak buah kapal dan penumpang. Selanjutnya adalah bangunan kapal, yaitu ditempatkan anjungan kapal untuk awak, fungsi utamanya digunakan sebagai tempat tinggal pewira kapal dan ABK. Selanjutnya adalah SK3, 3 bagian A, jelaskan gaya fluida yang muncul akibat gerakan kapal. 3B, jelaskan beberapa kondisi stabilitas kapal. Dan 3C, jelaskan jenis hambatan pada kapal. Selanjutnya adalah 3 bagian A. Gaya dan gerakan selalu berkaitan dengan momentum dan energi. Seperti kita ketahui, mekanika adalah cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Fluida adalah zat yang berada dalam keadaan cair. Mekanika fluida memiliki definisi cabang ilmu yang menelaah gaya gerakan yang terjadi dalam fluida. Seperti yang kita ketahui, gaya dan gerakan selalu berkaitan dengan momentum dan energi. Dikarenakan gaya dapat menghasilkan gerakan, dan gerakan dapat menghasilkan gaya. Gaya fluida yang muncul untuk menggerakkan kapal ialah akibat baling-baling kapal yang terhubung dengan mesin bakar berputar untuk menghasilkan aliran fluida dengan gaya dorong sebagai gaya reaksinya. Seperti yang kita ketahui, layaknya pada sistem hidrofoil maupun pada perputaran propeller. Pada hidrofoil, hidrodinamika yang merupakan studi lanjut dari mekanika fluida menerangkan sistem dorong kapal pada peristiwa kecepatan pada hidrofoil yang terjadi perbedaan. Fluida yang melalui bagian atas airfoil melaju lebih cepat daripada fluida yang melewati bagian bawah.
Hal ini disebabkan ada perbedaan tekanan antara aliran fluida bagian atas dan fluida bagian bawah. Perbedaan tekanan yang terjadi inilah menimbulkan fenomena lift atau gaya angkat, sehingga mengurangi kapal untuk melalui gesekan dengan air, sehingga kecepatan menjadi stabil. Selanjutnya, gaya fluida ini juga dapat kita jelaskan dalam perputaran propeller berbentuk kincir angin yang bergerak untuk menghasilkan energi. Propeller atau kincir angin ini sebagai tenaga air untuk menggerakkan akibat gaya dorong yang terjadi dari hasil pembakaran mesin yang tadi sudah dijelaskan, sehingga mesin yang terhubung dengan propeller ini akan menggerakkan propeller yang akan dilalui oleh fluida dan menghasilkan gaya dorong energi untuk kapal bergerak. Lambung, sayap, dan bodi kapal yang dibuat halus untuk mengurangi gaya hambat juga mendukung untuk memperbesar gaya dorong dalam kapal. Teknologi hidrofoil juga membantu menciptakan gaya angkat demi mengurangi gerakan air, sehingga menghasilkan daya, energi atau torsi, kecepatan kapal yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan gaya fluida yang muncul akibat untuk menggerakkan kapal, yaitu akibat perputaran dari suatu propeller yang digerakkan oleh mesin dari kapal itu sendiri, sehingga dapat melakukan aliran fluida dan gaya dorong sebagai gaya reaksinya untuk menggerakkan kapal ke depan. Selanjutnya adalah bagian B mengenai stabilitas kapal. Stabilitas kapal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kemampuan sebuah kapal untuk kembali ke kedudukan semula setelah disengatkan oleh gaya-gaya dari luar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kapal kembali ke kedudukan semula saat terkena ombak angin. Stabilitas tidak menjadi satu-satunya hal yang berpengaruh. Ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan stabilitas. Ada internal dan eksternal. Internal dari dalam kapal itu sendiri, eksternal dari luar kapal itu sendiri. Ada beberapa jenis stabilitas kapal yang perlu diketahui. Yang pertama, berasal dari sifatnya, ada stabilitas statis dan stabilitas dinamis. Stabilitas statis merupakan stabilitas saat kapal diam atau tidak berlayar, terbagi menjadi stabilitas melintang dan stabilitas membujur. Stabilitas melintang adalah kemampuan kapal kembali dari posisi stabil ke menyengset ke arah melintang, sedangkan stabilitas membujur untuk kapal kembali dari posisi tegak setelah menyengset ke arah membujur. Selanjutnya adalah stabilitas dinamis, yaitu stabilitas kemampuan keseimbangan pada saat terjadi sangat besar. Oleng kapal ini berawal dari oleng kecil hingga berubah menjadi besar. Hal ini biasa terjadi pada badai atau gaya negatif dari GM. Selanjutnya, dari keadaannya, stabilitas terbagi menjadi stabilitas netral, positif, dan negatif. Netral adalah keadaan dari titik G dan M yang saling berhimpitan. Keadaan ini membuat kapal miring dan tidak memiliki kemampuan untuk kembali stabil atau seimbang. Penyebabnya dari stabilitas netral adalah banyaknya muatan di atas kapal yang membuat titik G terlalu tinggi dan berhimpit dengan titik M. Selanjutnya ada stabilitas positif, yaitu keadaan kapal dapat kembali stabil saat mengalami sengat dan oleng. Titik M tidak lebih tinggi dibanding titik G. Stabilitas negatif, yaitu merupakan kondisi di mana stabilitas memiliki kapal adalah negatif, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menegak kembali saat terjadi sengat. Stabilitas negatif menimbulkan terjadinya healing moment atau momen penerus membuat kapal semakin miring hingga terbalik. Ini salah satu penyebab dari ketidakstabilitas kapal. Nah, perlu diingat, G adalah suatu titik tangkap dari sebuah titik pusat seluruh gaya berat yang menekan ke bawah. Selanjutnya adalah B, yaitu titik tangkap dari seluruh gaya yang bekerja di vertikal atas. M,
yaitu titik potong antar garis lurus ke atas yang melewati titik B dalam bidang centerline. Lalu ada GM, yaitu metacentric height, jarak tegak antara titik G dan titik M diukur pada bidang centerline. Lalu ada bidang centerline, yaitu bidang tegak yang membagi lebar kapal menjadi dua bagian sama besar. Lalu terdapat KM atau initial metacentric above keel. Nah, KL ini yaitu jarak tegak antara lunas dengan titik M diukur dengan bidang centerline. Selanjutnya adalah hambatan kapal. Berdasarkan Principle of Naval Architecture, terdapat 3 jenis hambatan kapal, terbagi menjadi 4, yaitu frictional resistant fluida, wave making resistant gelombang, eddy resistant arus, air resistant udara. Pertama adalah frictional resistant atau fluida. Adalah hambatan yang ditimbulkan akibat ada gesekan antara badan kapal dengan fluida ketika kapal bergerak. Selanjutnya adalah wave making resistant atau gelombang. Wave making resistant ada ketika kapal sedang bergerak dan terjadi gelombang besar. Selanjutnya adalah eddy resistant, yaitu hambatan arus. Adanya badan kapal dan bagian lainnya yang ada pada kapal. Selanjutnya adalah air resistant atau udara. Air resistant ini disebabkan ada udara ketika kapal bergerak. Namun nilai daripada hambatan udara ini relatif kecil dibanding 3 hambatan lainnya, yaitu fluida, gelombang, dan arus. Karena udara relatif lebih kecil, maka hambatan udara ini sedikit dilihat oleh para perancang kapal. Selanjutnya adalah pada SK4, 4 bagian A, jelaskan secara umum perkiraan kalkulasi daya mesin untuk menggerakkan kapal. 4B, sebutkan dan jelaskan beberapa alat bantu yang ada pada geladak. 4 bagian A. Analisa kebutuhan daya yang dibutuhkan untuk dapat menggerakkan sebuah kapal merupakan langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin membuat kapal yang memiliki kecepatan sesuai dengan keinginan. Hambatan kapal di kapal menitik beratkan perhitungan besar resisten yang menentukan tenaga atau power. Bentuk dari jenis alat penggerak kapal berupa propeller dan bentuk sistem transmisi tenaga yang bentuk propeller, bantalan, dan serentub. Perencanaan ini diawal dengan menentukan besarnya tahan kapal, yaitu tahanan kapal akibat gerak kapal dan melaju di permukaan air berupa gaya dorong kapal yang dihasilkan oleh putaran dari propeller. Untuk dapat menghasilkan kecepatan kapal sesuai dengan keinginan yang diperlukan gaya dorong untuk melawan tahanan kapal atau pemilihan motor penggerak utama kapal sebagai penghasil gaya dorong kebutuhan kapal. Tipe propeller serta diameter poros yang sesuai dengan pemenuhan syarat perlu direncanakan agar daya motor penggerak utama dapat menghasilkan daya dorong yang maksimal untuk menghasilkan kecepatan. Hambatan kita ketahui, maka mengetahui hambatan total. Langkah selanjutnya kita bisa menghitung effective horsepower, kemudian bisa menghitung thrust horsepower, lalu delivery horsepower, dan shaft horsepower. Dan langkah terakhir kita menghitung brake horsepower. Untuk dapat menghasilkan kecepatan kapal, diperlukan gaya dorong yang melawan tahanan kapal. Selanjutnya, 4 bagian B. Contoh alat bantu kapal di geladak. Alat bantu atau pesawat bantu ini berfungsi untuk mempermudah dalam kinerja operasional dalam kapal itu sendiri. Terbagi menjadi beberapa alat dalam geladak, ada mesin jangkar, mesin derek, instalasi kapstan, dan pompa cairan. Yang pertama adalah mesin jangkar. Mesin jangkar adalah
merupakan mesin derek jangkar yang dipasang di kapal guna keperluan mengangkat, mengulur jangkar, rantai jangkar melalui tabung jangkar. Menurut Sujanto, 1983. Mesin jangkar ada yang menggerakkan dengan tenaga uap, hidrolik, maupun tenaga listrik. Kapal yang berukuran di bawah 200 ger dapat menggunakan mesin derek manual yang digerakkan dengan tenaga tangan. Kapal besar jenis tanker harus memiliki kettle uap. Pada pemasangan mesin jangkar ini di geladak kapal, plat geladak di daerah pondasi mesin jangkar harus diperkuat dengan pembalan plat serta konstruksi pondasi yang kuat. Mesin jangkar harus dilengkapi dengan sistem rem untuk memperlambat putaran poros. Selanjutnya adalah mesin derek, yaitu mesin yang digunakan untuk mengangkat beban secara horizontal dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Mesin ini dilengkapi dengan tali baja, ya, dengan tali baja dan atau rantai yang digerakkan dengan banyak katrol blok puli sehingga memberikan keuntungan mekanis melebihi yang bisa dilakukan. Selanjutnya adalah instalasi atau capstan. Instalasi atau capstan adalah posisi vertikal yang digerakkan oleh motor listrik menarik tali tambat. Dalam suatu penyusunan motor electric brake, gear reducer dan capstan head diletakkan semuanya pada weather deck, berfungsi untuk membantu pengereman pada jangka lambat. Selanjutnya adalah pompa cairan. Kapal terdiri dari berbagai jenis cairan yang bergerak dalam ruangan mesin yang berbeda dan sistem di antaranya untuk tujuan pendinginan, pemanasan, pelumasan, dan sebagai bahan bakar. Cairan ini diedarkan sebagai jenis pompa yang dapat bekerja maupun didorong oleh power supply kapal melekat pada mesin. Sistem kapal memerlukan pompa operasional dan kompatibel yang tepat sistem pompa sehingga kapal yang dapat berjalan perjalanan yang mulus. Contoh pompa cairan yang saya dapatkan yaitu ada reciprocating pompa, screw pompa, gear pompa, piston pompa, ram jenis pompa, vane pompa, pompa sentrifugal, pompa aliran aksial, submersible pump, sentrifugal aksial. Lalu pada SK5, jelaskan konsep serta ruang lingkup lantai pasok, logistik maritim. Lalu pada 5B, jelaskan sistem pengelolaan pelabuhan. Bagian A. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai logistik. Logistik adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, efisiensi efektif, arus, dan penyimpanan barang jasa informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan sesuai dengan pelanggan persyaratan. Pengertian ini terkandung unsur-unsur pokok manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, pengawasan, dan aliran barang informasi secara efektif dan efisien dari titik asal ke titik konsumen, dan esensinya adalah movement of goods berserta informasi, gagasan Wood, Baron, Murphy, Wardlow sebagai. Selanjutnya adalah rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama rantai pasok yaitu hal peningkatan nilai tambah. Ruang lingkup rantai pasok disusun atas aspek logistik, strategi planning, informasi teknologi, dan marketing and finance. Nah, fungsi logistik terus menunjukkan hasil efektif dalam meningkatkan daya saing. Perusahaan berdampak pada perkembangan logistik. Pada dekade terakhir, pelabuhan sangat menekankan pendekatan manajemen rantai pasok sebagai paradigma baru. Dampak berikutnya, konsep logistik berkembang ke manajemen rantai pasok, sehingga logistik dan rantai pasok merupakan satu kesatuan langsung dalam logistik maritim.
dengan memasukkan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah logistik maritim. Logistik maritim merupakan perpaduan antara sebagian kegiatan logistik dengan operator maritim. Konsep logistik maritim yaitu proses perencanaan, implementasi, pengelolaan aliran barang dan informasi melalui stakeholder yang terlibat dalam transportasi laut. Logistik maritim memiliki pengertian sebagai perencana pelaksanaan, pengontrolan, penggerakan barang serta informasi melalui kegiatan angkatan laut. Sektor logistik maritim memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, peningkatan daya saing, dan perdagangan dalam suatu negara. Sistem logistik dijalankan dengan baik, efektif, dapat menyebabkan jalur distribusi barang, jasa, informasi dari titik pemberangkatan ke titik konsumen menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Terdapat 3 fungsi utama logistik maritim. Logistik maritim yaitu fungsi pertama, pengiriman, yaitu memindahkan kargo dari pelabuhan ke pelabuhan. Yang kedua, pelabuhan terminal operation, meliputi pengiriman dan penerimaan, bongkar atau muat kargo, bongkar muat dan menghubungkan transportasi ke darat. Yang ketiga adalah kargo penelusuran, pemesanan kapal untuk mempersiapkan dokumen untuk mengangkut kapal, mempersiapkan dokumen perdagangan atas nama pengirim. Selanjutnya adalah bagian B. Dalam sistem pelabuhan yang saya ambil, terdapat 3 jenis pengelola pelabuhan, yaitu ada landlord port, tool port, operating port. Yang pertama ada landlord port, yaitu sistem pengelola pelabuhan, di mana pengelola pelabuhan hanya menguasai dan memiliki alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, public utility, serta keseluruhan area pelabuhan. Sedangkan suprastruktur, semua kegiatan operasional dan kegiatan barang yang diselenggarakan oleh operator swasta berdasarkan perjanjian. Landlord port ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu dana investasi yang disediakan pihak penyelenggara tidak besar atau tidak menumpuk. Yang kedua, tidak terjadi monopoli dalam penyediaan jasa pelabuhan. Selanjutnya adalah kekurangannya, yaitu tidak dapat diterapkan pada daerah yang belum berkembang. Investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya. Pelabuhan-pelabuhan negara maju seperti Eropa Barat, USA atau Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menerapkan sistem pengelola pelabuhan landlord port ini. Yang kedua adalah tool port, yaitu sistem pengelola pelabuhan di mana infrastruktur, suprastruktur pelabuhan, dan alat bongkar muat dimiliki oleh pihak pengelola yang disewakan kepada pihak swasta, baik stevedoring company maupun kepada pengusaha agen pelayaran. Kelebihan dan kekurangan dari tool port ini, kelebihan yang pertama yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada banyak pihak untuk terlibat dalam penyedia jasa pelabuhan. Kekurangannya karena banyak pihak yang terlibat akan sulit untuk mengendalikan tingkat kinerja pelabuhan. Hampir semua pelabuhan relatif kecil di negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan Malaysia, dan banyak lainnya Filipina, menerapkan sistem pengelola pelabuhan, sistem tool port ini. Lalu selanjutnya adalah operating port, yaitu sistem pengelola pelabuhan di mana semua fasilitas, infrastruktur, suprastruktur pelabuhan, serta peralatan bongkar muat, segala kegiatan operasional dimiliki dan diselenggarakan oleh pihak pengelola pelabuhan itu sendiri, yang disebut sebagai service port. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari operating port ini. Pertama, kelebihannya yaitu pengendalian kinerja pelabuhan lebih mudah karena sebagian kecil pihak saja yang menyelenggarakan jasa pelabuhan. Selanjutnya adalah ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu bersifat monopoli dalam penyedia jasa pelabuhan. Kinerja pelabuhan sulit untuk dipacu karena tidak adanya kompetisi. Lalu yang kedua, peluang investor swasta terbatas untuk terlibat dalam penyedia jasa karena pengendalian hanya pada beberapa pihak saja. Singapura dan Inggris adalah dua-duanya negara berhasil mengembangkan sistem operating port
sebagai sistem pengelola pelabuhannya. Sebagai sistem pengelola pelabuhan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengatakan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas anggota di perairan, kepelabuhan, keselamatan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan sistem pengelolaan pelabuhan yang ada, Indonesia lebih banyak mengikuti pada pengelolaan pelabuhan tool port. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya jadikan dalam sebagai materi utama saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi telah saya sampaikan mulai dari SK1 sampai SK5. Mungkin dalam penyampaian materi tersebut saya terdapat kesalahan ataupun saya sangat menerima kritik serta masukan dari Bapak, dosen pengajar, maupun kepada para penonton yang sedang menonton video saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Arif Budianto STMT, Bapak Ahmad Riyadi STMeng PhD, Bapak Dr. Gary Liston Purba STMT, Bapak Dr. Gunawan STMT, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sunario MSc, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yanuar MSc MN, dan juga kepada segenap jajaran pengajar dalam Teknik Perkapalan Universitas Indonesia yang telah membimbing saya dalam semester 1 ini dalam mata kuliah pengantar teknik perkapalan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi kapal.